Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang pada kesempatan malam hari ini bisa kembali mengunjungi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya semua karena kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan, sehingga kita masih diizinkan untuk menikmati hari-hari kehidupan kita di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan kita juga masih diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum pembacaan firman Tuhan. Kami bersyukur buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu, buat penerimaan-Mu atas kehidupan kami yang penuh dengan segala keterbatasan ini. Namun kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang senantiasa rindu bersekutu, yang senantiasa rindu mendengarkan suara-Mu, dan rindu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih buat kehidupan, buat kesehatan, buat kesembuhan, buat pemulihan, buat pemeliharaan Tuhan, bahkan buat seluruh jaminan Tuhan sepanjang kami ada dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari terangi setiap hati kami dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus pikiran hati kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan hal-hal yang biasa, hal-hal di dunia ini saya rasa orang cukup terganggu. Orang merasa tidak nyaman ketika dia kehilangan sesuatu. Pada kesempatan malam hari ini kita sedang berbicara kehilangan kemuliaan Allah. Tadi saya awali dengan kehilangan di dunia ini, apapun itu bentuknya. Ya, kehilangan benda tidak bergerak, kehilangan yang bergerak sekalipun, ya, sangat-sangat mengganggu, sangat-sangat menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, dan yang sangat mengganggu untuk kelangsungan kehidupan sepanjang kita ada di muka bumi ini. Kemuliaan Allah, ya saudaraku. Karena di sini yang dibicarakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit sekali mungkin kita yang berpikir terlalu dalam, terlalu jauh, ya. Orang akan berpikir sepintas lalu saja tentang kehilangan kemuliaan Allah. Padahal kehilangan kemuliaan Allah adalah hal yang sangat serius dalam diri manusia. 2000 tahun yang lalu ketika terjadi pelanggaran oleh manusia yang pertama, manusia yang diciptakan sempurna, segambar, sekarakter dengan sifat-sifat ilahi daripada yang disembah di semesta ini, itu telah rusak, ya, telah hilang. Disebutkan di sana pelanggaran itu adalah dosa. Dosa itu yang menyebabkan manusia pertama kehilangan yang disebut dengan kemuliaan daripada Bapa. Adam dan Hawa telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, ya, adalah kecemerlangan. Kemuliaan Allah adalah keindahan. Kemuliaan Allah adalah keindahan, kecemerlangan yang nampak dan muncul, ya, dari sifat-sifat kesempurnaan Allah yang terpancar kemudian di dalam diri manusia yang pertama. Itu hilang. Itu tidak lagi nampak, ya. Itu tidak lagi indah dalam diri manusia. Karena semua telah hilang. Kehilangan kemuliaan Allah karena mereka telah berbuat dosa. Satu orang berbuat dosa, ya, semua menjadi kehilangan kemuliaan. Saudaraku, betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini, ya. Betapa penting kita memperhatikan hal ini. Kalau kita perhatikan, ya, kemuliaan yang daripada Tuhan itu nyata di dalam diri manusia pada mulanya. Manusia tidak lagi merasakan yang lain selain merasakan hubungan dengan Tuhan, merasakan relasi yang indah dengan Tuhan. Segala sesuatu tidak menjadi sulit, tidak menjadi sukar.
Tapi setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, Kejadian pasal 3 berbicara tentang kejatuhan manusia, yang otomatis sirna kemuliaan Allah dari kehidupan manusia. Dan begitu banyak kesulitan, kesukaran dihadapi manusia tanpa kemuliaan Allah. Ya, di semua aspek ya, dari relasi mereka dengan Tuhan. Rasa takut mulai menghantui diri manusia karena tidak ada kemuliaan. Sudah hilang kemuliaan, sudah undur kemuliaan. Kesulitan, kesukaran di dalam berelasi, hubungan satu dengan yang lain. Manusia pertama sudah mulai saling menyalahkan dalam satu konteks rumah tangga. Ya, ada menyalahkan. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan itu kepadaku. Lalu perempuan mengatakan, ular itulah ya yang menggoda aku. Saya lihat kehidupan masih sangat sederhana sekali, ya, tapi sudah muncul ketidaknyamanan dalam berelasi. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang lain. Bumi menjadi sukar untuk menghasilkan sesuatu yang memberi faedah kepada manusia. Ya, yang ditanam mungkin palawija, yang tumbuh justru putri malu, rumput duri. Dan dengan berlelah-lelah mereka harus mencari rezekinya. Padahal semula mereka tinggal memetik hasil ya dari hubungan mereka yang terrelasi dengan Tuhan, yang terkoneksi dengan Tuhan, yang terhubung dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Kemuliaan memudahkan segala satunya, tapi kehilangan kemuliaan menyulitkan segala sesuatunya. Dengan berpeluh engkau harus memenuhi kebutuhan, mencari rezekimu. Ya. Jadi ini kemudian menjadi sangat-sangat ya mengganggu sekali kehidupan manusia, kehilangan kemuliaan. Bahkan pada pasal 4 saya pernah sampaikan di ayat 26, baru pada zaman Set melahirkan Enus lah orang baru mulai memanggil nama Tuhan. Kehilangan esensi dalam kebenaran, menyembah Allah yang tidak tepat. Ya, tidak lagi menyembah Elohim, Allah Israel yang sekarang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yang menjadikan langit dan bumi, yang dipanggil ya dengan juru selamat yaitu Yesus Kristus, Tuhan Mesias yang hidup, anak domba yang sudah disembelih. Tidak mengenal. Mereka beribadah di pohon-pohon, di pohon-pohon yang rimbun mereka membakar korban, di gunung-gunung ya. Bahkan mereka mengorbankan anak-anak sulung mereka. Kita perhatikan di sana. Kehilangan kemuliaan membuat manusia kehilangan kognitivitas, kehilangan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Tuhan yang adalah pemilik kehidupan, yang memberikan kemuliaan dalam kehidupan, saudaraku. Sekinah, kemuliaan Tuhan itu telah undur dari manusia. Kehilangan, ya. Saudaraku, kecemerlangan, kemuliaan yang nampak itu kita dapat temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Di dalam perjanjian baru itu nyata. Kemuliaan Yesus itu dari Bapa. Kemuliaan Allah di dalam diri manusia Yesus. Karena sepanjang Yesus menjadi manusia, kemuliaan Bapanya selalu nampak dari seluruh kehidupan. Baik pengajarannya, baik sepak terjang perilaku kehidupannya, sosialisasi di tengah masyarakat ribuan tahun masa itu. Ya, dari sekarang nampak kemuliaan. Semua yang dia perbuat mulia. Ya. Pentingnya kemuliaan ini ada pada manusia supaya manusia sama seperti Kristus hidup. Ya, dikatakan orang percaya itu wajib hidup seperti Kristus hidup, seperti Yesus Kristus hidup. Jadi ini hal yang wajib. Tidak mampu memang, ya tidak mampu. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan untuk menolong, memampukan, memimpin orang untuk masuk dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang paling esensi hidup sebagai manusia di dalam Kristus, manusia yang memiliki kemuliaan Allah adalah sesuai ya, esensinya dengan kehidupan Kristus. Orang mungkin tidak percaya, tapi kita harus percaya dengan firman Allah. Ya. Walaupun secara lahiriah kita semakin merosot, tapi kualitas hidup, moral kita, etika rohani kita itu harus sampai. Kalau tidak, kita tidak akan ada ubah
nggak ada bedanya ya dengan yang lain yang tidak memiliki kehidupan kemuliaan itu. Karena semua sudah dibayarkan Kristus, saudara, sudah dibayarkan Kristus. Kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menerima kemuliaan ketika dia dalam tubuh lahiriah, tubuh yang dapat berinteraksi, tubuh yang dapat merasakan, tubuh yang dapat juga bisa menikmati keadaan di dunia ini. Namun Yesus tidak pernah terlepas dari konteks kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Sehingga kemuliaannya terus memimpin Yesus. Sehingga orang-orang yang menjadi pemercaya dia waktu itu melihat itu. Dan bahkan orang-orang yang belum percaya juga melihat kebenaran dari kemuliaan itu. Makanya saya katakan sampai di pengadilan orang mengatakan, sungguh orang ini orang benar, yang dimaksudkan Yesus. Lalu kemudian di kayu salib pun prajurit berkata, sungguh orang ini orang benar. Para serdadu-serdadu menyaksikan. Dan itu bukan 1-2 orang. Banyak orang yang menonton peristiwa penyaliban itu. Menonton, saudara. Karena Yesus dijadikan tontonan umum, kata Alkitab. Jadi mereka datang bukan dalam sebuah prosesi keagamaan, bukan. Di dalam peristiwa penyaliban mereka menonton. Melihat kalau apa yang terjadi. Bahkan ketika Yesus berteriak, berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Orang-orang masih berpikir apakah Elia akan turun. Karena mereka gak percaya. Padahal Yesus dalam keadaan memang ditinggalkan oleh kemuliaan itu. Yesus sebetulnya mulia. Tapi kenapa dia ditinggalkan oleh kemuliaan Bapaknya? Dan dikatakan tidak ada semarak di dalam dirinya. Dosa itu tertimpa pada diri Yesus punya. Dosa seluruh umat manusia pada peristiwa penebusan di atas kayu salib itu tertanggung pada diri Yesus. Sehingga tidak lagi ada nampak semarak di sana. Tidak ada lagi kecemerlangan. Dan wajahnya betul-betul menderita. Saudaraku, kehilangan kemuliaan Allah seperti itu. Ya, Bapa memalingkan dari Yesus. Bapa sepertinya tidak lagi memperhatikan Yesus. Karena dosa itulah yang membuat Bapa tidak bisa lagi. Ya. Karena itu di tubuh Yesus seluruhnya dosa manusia. Dia pikul sampai dia mati. Selesai semua. Kematian Kristus, Yesus Tuhan, itu menyelesaikan seluruh urusan dosa dalam diri manusia. Untuk manusia bisa kembali masuk ke dalam kemuliaan yang dimaksudkan. Tanpa itu, manusia bukan makhluk yang mulia. Cepat atau lambat tanpa kemuliaan Allah, manusia akan berlaku ya seperti manusia pada umumnya yang tidak mempunyai kemuliaan Allah. Mereka akan bengis, mereka akan jahat, mereka akan najis. Tanpa kemuliaan Allah tidak ada yang sempurna, saudara. Karena kesempurnaan manusia itu apalah artinya. Tapi kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai orang percaya, yang percaya akan adanya Tuhan ya, kita percaya Tuhan kita di dalam nama Yesus itu yang menjamin hidup kita ya. Karena dosa-dosa kita Dia sudah tanggung di atas kayu salib supaya kita kembali kepada tujuan Bapa ya, seperti di Eden, seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. Ada relasi, ada hubungan, ada komunikasi, ada kebersamaan. Maka ketika kita meninggal, kita akan dibawa ke Firdaus, gambaran kebersamaan, dikumpulkan, disatukan manunggal dalam kemuliaan dengan Kristus. Surga adalah tempat kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekudusan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan Yesus yang kita percayai. Sekarang Yesus sudah di sorga, tapi rohnya kemuliaannya itu, roh kekudusannya itu, roh yang menciptakan juga pada awalnya di bumi ini. Karena roh itu bersama-sama ya dalam menciptakan. Sekarang
kita bisa rasakan di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sebagai orang percaya, kita percaya ada kemuliaan yang membuat kita bisa memandang Tuhan dalam kemuliaan, yang membuat kita bisa berdoa, berseru, memuji, menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kemuliaan Tuhan. Kalau tidak itu, maka yang adalah kemuliaan diri sendiri, menggiring orang kepada kemuliaan diri sendiri adalah hal yang sangat-sangat salah. Apapun yang kita kerjakan harus dilandaskan kepada kemuliaan yang telah hilang dan telah dikembalikan, saudara. Yang kehilangan itu manusia. Ya, yang kehilangan itu manusia. Manusia telah kehilangan kemuliaan, saudaraku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan. Ya, kata hilang ini juga bisa kita maknai, saudaraku, dengan kata kurang. Ya, kurang. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, manusia tidak lagi menjadi seperti sempurna. Ya, karena tidak ada kemuliaan. Apalah artinya? Ya, kalau saya bilang kurang, ada yang kurang tanpa kemuliaan Allah. Kalau manusia hidup hanya baik, sopan, tertib, ya, tanpa kemuliaan Tuhan, ada yang kurang, saudara. Tapi kalau sudah ada kemuliaan Tuhan, maka ketertiban, ketaatan, kesalehan kita akan sungguh-sungguh ada di dalam pengaruh kemuliaan itu. Maka saya katakan tadi, kita nggak akan mencari kemuliaan diri sendiri, mencari hormat untuk diri sendiri. Baik hamba Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan, tua, muda, besar, kecil, tidak akan melakukan itu. Mereka akan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dibuat untuk kemuliaan Tuhan? Ini orang-orang yang tidak kehilangan kemuliaan. Karena kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, yang ada Allah membangun kemuliaan diri sendiri, ya, membangun kesejahteraan diri sendiri, ya, tidak lagi memikirkan kemuliaan Allah. Ya, orang-orang yang memiliki kemuliaan dia akan berpikir tentang surga. Ya, bumi bukan segala-galanya, kehidupan hari ini bukan segala-galanya. Di dalam hidup ini, yang segala-galanya adalah iman, percaya kepada Yesus segala-galanya. Tanpa iman kepada Yesus, hidup ini akan cepat sekali berakhir. Ya, sebentar saja berakhir. Maka kalau sudah mulai membangun di dalam kemuliaan Allah ini, dengan hidup yang dipulihkan ini, maka kita sedang berinvestasi setiap detik, setiap menit dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam peribadatan kita, baik secara berkelompok dalam jemaat tiap jam-jam yang sudah disepakati, maupun membangun mesbah pribadi di kamar kita berdoa, baca firman, berdoa bagi banyak orang. Dan kita terus juga memberikan kekuatan di mana kita berjumpa dengan siapapun. Kata-kata kita akan memotivasi orang itu, ayo setia sama Tuhan, ingat surga, jangan terus berpikir tentang bumi. Ya, bukan tidak boleh, salah, saudaraku. Kalau tidak boleh kan hak orang, saudara, nggak boleh melarang orang. Tapi salah, saudaraku. Kalau salah ini berisiko, sebuah pelanggaran itu berisiko. Jadi saya tidak hendak membatasi melalui firman, karena manusia punya kehendak. Ya, sekalipun saya bilang jangan, saudara bisa lakukan apa saja. Ya, dosa itu urusan pribadi. Dosa itu pelanggaran pribadi. Ya, alangkah celakanya kita. Ya, kalau kita beramai-ramai berbuat kesalahan, karena kita tidak mengerti bahwa kita sedang kehilangan kemuliaan. Kita harus memikirkan hal ini. Kita harus mengupayakan hal ini. Ya, seringkali ini tidak disadari, saudaraku. Seringkali tidak disadari. Ya, kita kurang dalam segala sesuatu. Kita menjadi kurang berharga di hadapan Tuhan karena tidak ada kemuliaan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita dipandang, kita punya strata kehidupan di atas rata-rata. Dengan apa yang kita upayakan, kita kejar dari hasil usaha kita. Mungkin orang akan kagum, orang akan hormat karena kita mencapai sesuatu dalam hidup kita, sehingga kita menempatkan diri kita sejajar dengan mereka yang kita anggap layak memiliki strata hidup, supaya kita dikagumi, dianggap mulia, dianggap terhormat, dianggap terpandang. Tapi tidak dengan Tuhan. Tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kemuliaan itu ada pada kita. Karena ketika kita tidak merasakan, kita tidak punya gairah untuk berhubungan dengan Tuhan dalam peribadatan, dalam penyembahan, dalam interaksi hidup kita sehari-hari, di pekerjaan, di bisnis, usaha, di lingkungan, di keseharian kita. Kita tetap menjaga kemuliaan Tuhan. Kita sadar kalau nggak ada kemuliaan Tuhan, kita akan cepat-cepat kembali memperbaiki diri. Ya, kurang, ada yang kurang, saudara. Saya mengajak saudara membaca dalam Injil Matius, ya, ini nggak asing lagi, saudaraku. Saya pernah kutip juga ayat ini, Matius 19. Sudah tahu ini kisah ini.
Ya. 19 ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya. Orang muda yang sukses ini, dia bukan cuma sukses, saudaraku. Ya. Dia bukan cuma sukses dalam pencapaian status ekonomi, status kehidupan, status gengsinya itu sudah sampai. Dia sangat diketahui orang bahwa dia orang muda yang kaya. Kalau Alkitab catat kaya itu betul-betul kaya, saudara, bukan rekayasa. Artinya dia berhasil, tapi dia masih muda. Dan ingat, dia seorang penganut agama yang baik. Dia saleh, dia paparkan semuanya menyangkut peraturan agama. Ya, yang dia yakin dia sudah lakukan sejak masa dia masih muda sekali. Ya. Apalagi yang kurang? Tuhan tahu kalau nggak ada kemuliaan di sana. Yang dia lakukan mungkin bukan berlandaskan kemuliaan Tuhan. Yang dia lakukan adalah supaya dia diakui di lingkungannya, di masyarakatnya, di zamannya waktu itu. Karena dia kejar itu sudah capai. Dia sudah capai, dia sudah sampai di sana. Sehingga Alkitab pun mencatat, Yesus pun harus mengatakan ini. Ya, Yesus tahu betul dia kaya, dia punya segalanya. Tapi dia tidak punya kemuliaan. Di hadapan Tuhan hina, saudara. Persoalan dia kurang memperhatikan. Dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya melakukan untuk mencapai prestasi kehidupan. Ini berbahaya. Dan Alkitab mengatakan orang itu pergi dengan sedih. Belum bisa buat keputusan. Saya nggak tahu nasibnya seperti apa. Makanya saya katakan sangat sukar sekali. Jadi bagi saudara yang hari ini mungkin sedang memacu diri saudara untuk tidak mengejar kemuliaan, perhatikan baik-baik, ini akan berakhir dengan kesedihan. Akan berakhir dengan kesedihan. Apa yang saudara capai itu akan menghasilkan kesedihan. Agama yang kita kerjakan tanpa kemuliaan yang kita mau rindukan supaya kita menjadi orang yang mulia seperti di Eden. Kita nggak cukup dengan beribadah, kita kalah. Ya, kita kalah dengan pemuda ini. Dia sudah lakukan, nggak ada satupun yang diabaikan. Tapi di mata Tuhan ada yang luput dia lakukan. Yesus katakan pergi dan jualah satu yang dia nggak punya, kebebasan dalam memuliakan Tuhan. Dia selalu terikat dengan hartanya. Dia selalu terikat dengan apa yang dia miliki dan dia capai. Boleh dibilang itu punya dia. Ya, Yesus katakan bagikan pada orang miskin. Tuhan nggak suruh dia miskin. Tuhan cuma suruh dia berbagi. Cuma itu suruh. Nggak ada yang lain. Tapi di situ saja dia sudah sedih. Terbukti bahwa dia tidak terhubung dengan kemuliaan surga. Jadi apa yang dia kerjakan itu tidak pernah berorientasi kepada kekekalan. Ibadahnya, sekularitas hidupnya dalam pekerjaan, bisnisnya, usaha dan lain, gak pernah berorientasi untuk investasi dalam kekekalan. Hanya untuk yang dapat dimakan ngengat dan karat. Hanya untuk yang dapat dibongkar dan dicuri oleh maling perampok. Tidak ada. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sadari kalau kita punya kekurangan. Mari membangun kembali ini. Rindukan kemuliaan Tuhan ada pada kita. Ya, supaya kita betul-betul tidak menjadi orang yang kehilangan. Ada dosa-dosa yang mencolok memang. Tapi ada dosa-dosa yang tidak mencolok tapi sangat-sangat mengganggu dan membuat orang percaya kehilangan kemuliaan Allah. Membuat orang percaya awalnya mungkin kekurangan kemuliaan Allah sampai betul-betul kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin baru berkurang kadarnya. Belum betul-betul hilang. Tapi sudah tidak lagi nampak di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan manusia. Tuhan paling tahu. Tuhan tidak pernah membatasi kita sebagai manusia kreatif, tidak. Namun kita harus terus menghidupkan panggilan kita di dalam manusia baru kita yang siap menempati surga tanpa harus mengesampingkan kehidupan sekularitas kita. Itu menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi keluarga pertama, bagi saudara seiman pertama, baru kepada orang-orang lain. Roh Kudus akan mampukan kita sepanjang kita mau untuk proyek ini. Tapi ketika kita sudah membangun diri sendiri membatasi, saya tidak yakin kita bisa. Karena kita sudah membatasi. Tapi mari kita bermitra terus dengan Roh Kudus yang sudah dianugerahkan dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus mengajar kita. Saya mengajar terbatas. Tapi hubungan saudara dan saya dengan Roh Kudus tidak pernah terbatas oleh waktu dan ruang. Roh Kudus siap mencerdaskan kita. Menjadi makhluk yang mulia. Menjadi makhluk yang terhormat di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita sampai terhina di hadapan Tuhan.
Jelang kedatangan Tuhan dipastikan kita layak. Yang kehilangan itu manusia. Nah, tentu ini bukan pada makna-makna hurufiah semata. Makanya saya katakan tadi, kehilangan. Orang muda tadi nampak, ya, nampak secara lahiriah, ya, nampak sekali saleh, dan nggak ada kehidupan yang nggak terberkati di sana. Orang kaya nggak ada yang kekurangan, saudara. Namanya orang kaya itu berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Berkelimpahan. Saya mungkin bertimbun-timbun. Beda dengan orang percaya, berkelimpahan dia bisa berbagi. Tapi orang percaya yang tidak ada dalam kemuliaan, ya hanya bertimbun-timbun saja, saudara. Kekayaannya bertimbun-timbun. Dia sukses di mata manusia, di mata lahiriah setiap orang secara hurufiah dicatat dia kaya. Tapi dia baru menimbun. Ya, karena orang yang kaya dalam itu bukan orang yang menimbun. Orang yang selalu mencukupkan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, itu orang kaya. Ya. Kita harus belajar mencukupkan kebutuhan orang lain. Kita pasti dicukupkan. Ya. Tuhan gak akan pernah berjanji kita kekurangan. Tuhan cukupkan. Ya. Sekali waktu memang Tuhan izinkan tidak ada sesuatu. Apakah Tuhan sedang menguji kita, memproses kita? Kita akan bertanya itu. Nah ini kalau kita mengerti kemuliaan, maka kita akan sadar, kita nggak akan mundur. Waktu sekali waktu kita menghadapi kekurangan. Kekurangan apakah itu bentuknya? Banyak sekali kekurangan. Karena kata kehilangan juga bisa diawali, ya, dari kata kurang. Ya. Kehilangan kemuliaan dari kata kurang. Saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi sangat penting, ya, untuk kita sadari bahwa sesungguhnya kita sedang kehilangan kemuliaan Tuhan. Ketika tidak ada lagi gairah untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Tapi lebih kepada hal-hal yang rohania kita harus konsentrasi. Mungkin kita lihat, oh saya baik-baik saja, kok saya tidak kekurangan. Ya memang kita diberkati Tuhan. Tuhan berjanji kita dicukupkan. Tapi ke hati kita sudah berpikir segala sesuatu tentang kemuliaan Tuhan. Ya, karena dosa itu akan menyeret manusia jauh dari hadapan Tuhan. Dosa akan menyeret manusia lebih jauh lagi dari kesadaran untuk melakukan keinginan Tuhan. Membiasakan diri untuk tidak mentaati Tuhan ini menjadi kendala untuk kita lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi kendala untuk bertumbuh. Kecintaan akan dunia, kecintaan tentang apa yang ada dalam dunia, itu akan membuat kita semakin kehilangan kesadaran untuk mengasihi Tuhan. Kita akan lebih cenderung mengikuti hati kita, memuaskan hasrat kita. Dan ini berbahaya, selalu saya katakan berbahaya. Bukan menakut-nakuti, supaya ketika terjadi kita tahu bahwa ini berbahaya, menyangkut kehidupan kita, bahkan menyangkut kekekalan kita. Ya, apa yang kita buat ini nggak ada yang nggak berefek dengan kekekalan, nggak ada yang nggak berefek kepada surga. Sebagai orang percaya, apapun yang kita buat sekecil apapun itu berefek pada keselamatan kita, ya, di bumi dan di surga. Maka kita orang-orang yang berbeda, saudara. Walaupun kita punya hak untuk melakukan keinginan kita, tapi kebebasan kita sudah betul-betul disucikan oleh Tuhan. Bukan berarti kita sudah suci sepenuhnya. Kita masih harus terus bersekutu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Karena kalau tidak, kita tidak akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Kepada pengharapan kekal, tidak mungkin sampai. Kita berharap pada hal-hal yang sementara ini semua. Kita berharap yang sementara kita terima, tapi kita tidak pernah mendapatkan yang kekal. Ini sayang sekali, saudara. Ya, karena berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah ini pada manusia ada dua hal ini yang harus kita pahami, saudara. Di dalam Kejadian pasal 1 kita kembali di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 28-29. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini pelajarannya dalam Kejadian pasal 1 ini, ya. Ya, kehilangan, ya. Adam telah kehilangan gambar Allah ketika ia jatuh di dalam dosa, ya. Kata semua orang, ya, termasuk keturunan Adam. Semua diberkati. Tuhan sudah siapkan semua, ya. Perhatikan. Tapi ketika apa yang terjadi, ya, ketika mereka berbuat dosa, ya, dan hilangnya kemuliaan Allah pada manusia itu,
menjadi pelajaran penting ya. Apa-apa yang Tuhan siapkan, sediakan itu ya menjadi kendala, ya, menjadi apa yang harus dihadapi semua orang keturunan Adam. Padahal yang berbuat itu Adam. Tapi semua manusia ya kena efeknya. Ya, maka saya selalu peringatkan setiap kita, orang-orang tua, anak-anak semua jemaat Tuhan, kita hati-hati ketika kita hendak melakukan apapun. Jangan sampai itu akan menimbulkan pelanggaran. Karena yang namanya pelanggaran dosa itu akan berefek kepada orang lain juga. Bukan cuma kepada Adam dan Hawa waktu itu, tapi seluruh keturunan Adam dan Hawa sampai kepada kita sebelum menjadi percaya itu ngalamin yang namanya kehilangan kemuliaan. Kehilangan lagi fasilitas yang memang sebetulnya ini luar biasa. Sekarang pun masih bisa dicapai, itu makan, minum, pakai. Tapi berbeda resiko-resiko yang terjadi sekarang itu jauh ya lebih berat ketimbang dari apa yang Tuhan sudah rancangkan buat manusia di awal. Ayat 29-30 menjamin kehidupan manusia sepenuhnya. Ya, tapi manusia kehilangan gambar Allah. Ya, Allah menjadi enggak mendapatkan lagi tuh gambaran dalam diri manusia. Sampai Kristus hadir, ya, gambar itu kembali. Kita lihat dalam 1 Korintus. Jadi tidak lantas manusia itu mengeluh, ya, terus menyesali. Puji nama Tuhan, ya. Firman Allah memberikan solusi di dalam 1 Korintus itu pasal 15. Yang menjadi jawaban bagi iman kita bahwa kehilangan kemuliaan itu dapat diselesaikan. Ya, karena yang hilang itu pasti ditemukan, namanya juga hilang. Pasti harus kembali dan dicari sampai ketemu. Ya, perhatikan. Ini hilang kalimat kehilangan kemuliaan Allah. Maka ini harus diketemukan kembali di dalam diri manusia. 1 Korintus 15. Ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, Kristus yang dimaksudkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, yaitu Adam jasmania. Kemudian barulah datang yang rohania, yaitu makhluk ilahi, makhluk surgawi, Yesus yang adalah manusia ilahi, ilahinya manusia. Ya, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Saya berkatakan bersifat ilahi karena Yesus datang bukan dari keinginan manusia. Dia menggunakan tubuh jasmani, tapi dia dalam keadaan yang ilahi. Seluruh eksistensinya dalam pengaruh ilahi. Makanya benar dikatakan bahwa tidak dia berbuat dosa, tidak ditemukan kesalahan secuil pun tidak ada. Karena dia seluruhnya keilahian yang berdiam di dalam kemanusiaan. Dan dia tidak bercacat sebagai manusia, dia sempurna, perfect, sempurna. Apa yang diinginkan Allah dalam diri manusia itu ada pada Kristus. Sehingga ini loh, kalau menjadi manusia yang alamiah pun harus seperti Kristus. Dan kalau mau hidup rohania, hiduplah seperti ini, seperti Kristus, ada kebenaran sepenuhnya. Itu gambaran, ya, gambaran, saudara. Ya, yang ke-48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ini yang saya katakan tadi. Ya, jadi sampai Kristus kemudian datang, barulah manusia bisa kembali memiliki kemuliaan Allah yang hilang itu di Eden itu. Karena dosa satu orang, manusia seluruhnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi juga oleh korban satu orang, gak perlu banyak orang, hanya satu orang, ya, pribadi yang alamiah dan rohania itu. Ya, perhatikan, dia lahir dari Bapa, dia datang dari Bapa, dia firman, dia perkataan Bapa yang menjelma menjadi, ya, dia tinggal dalam keberadaan sebagai manusia, tapi dalam kesempurnaan kemuliaan itu sendiri. Ya, sehingga orang yang percaya dan menerima Yesus itu dikatakan menerima kembali kemuliaan Allah yang hilang itu. Ini harus kita pahami. Maka di poin yang terakhir adalah, ya, kalau tadi yang hilang adalah, yang kehilangan adalah manusia, dan poin yang terakhir adalah ditemukan di dalam kita sekarang. 2 Korintus 4. Ini harus dipastikan bahwa tidak ada lagi kehilangan kemuliaan sepanjang kita kembali sepenuhnya hidup untuk kemuliaan Allah. Kalau kita hidup, kita melayani, kita menikah, berumah tangga, kita bekerja, berbisnis usaha, kita berpendidikan, berkuliah, bersekolah, harus untuk kemuliaan Tuhan. Baru dipastikan kemuliaan itu ada, tidak hilang. Karena orang akan buktikan, dan Tuhan akan buktikan bahwa kemuliaan itu ada pada kita. Tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang hilang dalam diri kita. Dan ini paling esensi. Kehilangan kemuliaan itu membuat manusia gak ada artinya.
yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena di dalam diri manusia ada karakter ilahi. Itu kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, setelah kita menjadi percaya, sekarang kita memiliki kesadaran. Kesadaran itu yang membuat kita mengerti kemuliaan Allah. Bagaimana kita harus bertindak, bersikap, berpikir, berkata-kata. Itu yang disebut dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan bukan mengkhotbahkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, biarkan firman yang kita yakini itu mengejawantah, terimplementasikan, terrealisasikan dalam pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Kita nggak mampu, tapi Roh Kudus sudah diberikan. Nggak punya alasan lagi. Roh Kudus sudah diberikan. Roh Kudus itu memampukan kita hidup melakukan kehendak Allah. Bukan sekedar memperagakan mujizat, itu sewaktu-waktu Tuhan akan izinkan. Tapi ketika sekali waktu tidak Tuhan kerja, kita nggak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat. Karena tujuan pemberian itu adalah memampukan kita hidup berkenan, hidup dalam kemuliaan. Ya. Roh Kudus akan menjaga kita sampai Tuhan datang, menjaga kita sampai kita pulang ke rumah Bapa dalam kebenaran, seluruh kebenaran, keinsafan. Ya, bukan kita mau demonstrasi kesaktian karena kita punya Roh Kudus. Ini kan yang seringkali ada di pikiran kita. Kita mau menunjukkan bahwa kita hebat, kita punya Roh Kudus. Bukan. Kita mau tunjukkan kita punya kemuliaan. Kita mau tunjukkan sampai akhir kehidupan kita itu berkenan. Itu kemuliaan, supaya kita tidak direndahkan di dunia ini. Nama Tuhan tidak dihujat karena hidup kita kurang berkenan. Nanti waktu Tuhan datang, kita tidak direndahkan, tidak dihinakan oleh Tuhan, tapi dimuliakan, disambut oleh Tuhan. Karena kita dapat dipercaya ya, untuk menjaga kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, ya. Kiranya kita terus, ya, setelah kita percaya ini, ya, kita dilahirkan baru ini dalam Yesus, kita harus terus memiliki kesadaran, ya, memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Semakin gairah belajar tentang kehidupan Yesus, ya. Kita semakin belajar teologi tentang hidup Yesus, ya. Baik ketuhanan Yesus, kemanusiaan ini harus dipelajari, ya. Kita nggak perlu cari figur-figur yang lain. Memang ada figur-figur yang lain diberikan oleh firman Allah dari PL sampai PB. Tapi kita punya satu figur teladan yang sempurna. Musa itu figur, tapi Musa nggak sempurna. Paulus itu figur, seorang rohani, bapak rohani, tapi dia nggak sempurna. Siapapun nggak sempurna. Kita punya satu pribadi yang menjadi idola kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu figur yang harus kita teladani, ya, supaya kita nggak tersesat dalam mempercayai Tuhan. Ya. Miliki iman yang teguh, miliki keyakinan yang sungguh dengan melakukan peribadatan kita, melakukan kehidupan sosialis kita di tengah masyarakat, sosial kita tengah masyarakat, di lingkungan, di pekerjaan, dengan sungguh-sungguh, saudara. Dalam pelayanan terlebih, jangan kita bermain-main lagi. Karena sesuatu begitu cepat terjadi, waktu begitu cepat berlalu. Mari kita gunakan waktu yang ada. Kita belajar menghitung hari-hari hidup kita sedemikian, supaya kita memiliki kebijaksanaan dalam berpikir, kebijaksanaan dalam menimbang, merenungkan apa yang pantas untuk kita lakukan, apa yang tidak pantas. Mari saya mengajak saudara dalam renungan malam hari ini yang berjudul kehilangan kemuliaan Allah. Kiranya boleh memotivasi kita. Mungkin ada di antara saudara sudah mulai mengundur dari Tuhan. Ya, cuma ingatkan kembali, sayang waktu yang sudah kita bangun. Mungkin ada saudara menjadi lemah saat ini karena kelemahan. Sayang kalau kita mundur. Karena ketika seseorang mengundurkan diri, Tuhan pasti tidak berkenan. Barang siapa mengundurkan diri, aku tidak berkenan, kata firman Allah. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita. Mari semangat, mari mengasihi Tuhan, dan jangan takut. Tuhan pasti tolong kita semua. Tunduk kepala. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini, buat kehidupan yang sudah kami persembahkan dalam membangun mesbah di ibadah keluarga masing-masing. Tuhan, firman-Mu boleh memotivasi, menolong, memberkati kami. Malam hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu dalam keadaan lemah. Orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, tolong mereka kuatkan, hiburkan, dan berkati rohani jasmani, materi, keuangan, kebenaran hidup mereka. Para suami, para istri yang Kau memberkati dengan kerukunan, keharmonisan, anggur cinta kasih, untuk membawa kehidupan rumah tangga semakin mengenal Tuhan, membawa anak-anak juga untuk takut akan Tuhan, juga
kami berdoa buat anak-anak pemuda kami, remaja kami, anak-anak kami yang masih kecil-kecil, balita dan batita. Tuhan berkati, berikan pertumbuhan rohani yang wajar, dan dalam bidang-bidang tingkat kehidupan mereka berikan pertumbuhan yang baik, pendidikan, kebutuhan nutrisi Tuhan cukupkan. Di tingkat dasar sampai perguruan tinggi Tuhan mudahkan urusan mereka dalam pendidikan. Dalam perjodohan putra-putri kami Tuhan memberkati. Jangan sampai ada yang terhilang hanya karena perjodohan. Mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, menunggu instruksi Tuhan, dan sambil berusaha di dalam doa dan mohon pimpinan Roh Kudus. Yang belum mendapatkan pekerjaan juga Tuhan tolong hiburkan, berikan pekerjaan dan buka jalan. Yang sudah bekerja berikan kemajuan, berikan prospek, takut akan Tuhan sebagai seorang karyawan yang terus menjaga kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Berkati rohani jasmani, berkati juga setiap kehidupan rohani, supaya hidup rohani kami berkenan kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh dikenal oleh Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, karena kami melakukan firman Tuhan yang membuat semakin kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih. Berkati program gereja ini ke depan Tuhan, rencana perbaikan sarana fisik gereja, baik plafon maupun atap lantai, dan kelengkapan peralatan pekerjaan Tuhan, musik dan sebagainya Tuhan. Mari Tuhan berkati janji-janji iman yang sudah diberikan, biar kami boleh memberi dengan sukacita. Kami percaya berkat Tuhan sudah tersedia. Kami percaya kami tidak kehilangan upahnya. Berkati juga yang Tuhan menangani kepanitiaan ini, Tuhan berkati semua. Berikan kemampuan hikmat untuk mengelola dana-dana yang sudah terkumpul. Dan kami tetap percaya Tuhan, Kau masih akan terus memberkati lebih dari apa yang dapat kami canangkan dan doakan. Karena Tuhan tidak pernah terbatas oleh setiap anggaran yang kami canangkan. Tuhan besar di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini, pertambahan jiwa-jiwa, petobat-petobat baru, pemberitaan Injil baik melalui ibadah di gereja maupun melalui media online ini Tuhan. Kiranya banyak orang dikuatkan, dipulihkan, dibangkitkan, dikembalikan ke dalam tujuan Tuhan untuk menyelamatkan ke dalam surga yang kekal. Peliharakan umat-Mu dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kasih anak-anak-Mu dalam pergumulan usaha, bisnis, dagang. Tuhan juga tolongnya belum mendapatkan teman hidup juga Tuhan pertemukan. Yang rindu mungkin tambah omongan juga Tuhan berkati. Berkati Tuhan. Terima kasih. Campur tangan, tutup bungkus gereja ini, pastori, gereja, rumah-rumah jemaat Tuhan, aset-aset yang dimiliki Tuhan memberkati. Organisasi di mana kami ada tumbuh dan berkembang juga Tuhan memberkati. Bangsa negeri kami di mana kami ada, hidup, berbangsa, bernegara Tuhan memberkati. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang dan pangan, keamanan ada di mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Berkati negeri kami Indonesia sekali lagi Tuhan, sejahterakan terus. Berkati pemimpin-pemimpin kami, sehatkan, mampukan Tuhan untuk menolong, menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga seluruh masyarakat kami Indonesia dapat menikmati hasilnya. Persembahan-persembahan yang senantiasa kami kumpulkan setiap Rabu malam ini Tuhan, boleh dapat menopang laju pekerjaan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah melalui ruang ini. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang sudah tetapkan. Dalam ibadah Minggu Raya juga, giatkan, semangatkan, laparkan, hauskan kami semua akan persekutuan, akan kebenaran, akan memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Bahwa kami melewati malam hari ini, yang belum kembali tibakan rumah dengan selamat, kumpulkan. Bahwa kami melewati malam hari ini Tuhan. Sehatkan kami, dan kami siap juga untuk diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.